Ruben Onsu dikenal luas sebagai salah satu tokoh publik yang paling dicintai di Indonesia. Dengan pembawaannya yang hangat dan gaya komunikasinya yang jujur, ia telah lama menjadi figur yang tidak hanya sukses di industri hiburan, tetapi juga di bidang bisnis dan kehidupan keluarga. Namun, di balik sorotan lampu panggung dan layar kaca, Ruben menjalani sebuah perjalanan spiritual yang tidak banyak diketahui publik. Sebuah perjalanan panjang yang akhirnya membawanya kepada satu titik penting dalam hidupnya. Keputusan untuk memeluk agama Islam. Keputusan Ruben untuk menjadi seorang mu'alaf diumumkan secara resmi pada 31 Maret 2025, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Siru Plat 46H. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Ruben membagikan momen haru ketika ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dibimbing langsung oleh Habib Utsman bin Yahya. Dalam video singkat itu, terlihat ketenangan yang terpancar dari wajah Ruben, seolah beban hidup yang lama ia pikul akhirnya mendapat tempat berlabuh. Namun perjalanan itu bukan keputusan spontan. Dalam berbagai wawancara setelahnya, Ruben menjelaskan bahwa proses ini sudah dimulai 4 tahun sebelumnya. Selama kurun waktu itu, ia banyak berdialog, bertanya, merenung, dan mencoba memahami Islam dari sudut pandang spiritual. Dengan bimbingan Habib Utsman, Ruben mulai menemukan banyak jawaban atas kegelisahan batinnya. Islam, menurutnya, memberikan ketenangan yang selama ini ia cari. Bukan sekadar agama, melainkan jalan hidup yang mengajarkannya tentang kedamaian, pengampunan, dan kasih sayang yang menyeluruh. Dalam setiap proses perubahan besar, keluarga tentu menjadi pusat pertimbangan. Ruben dan Sarwenda yang menikah pada tahun 2012 telah lama dikenal sebagai pasangan selebriti yang kompak dan penuh kasih. Mereka dikaruniai 3 anak, termasuk Thalia Putri Onsu dan Bertrand Peto Putra Onsu, anak angkat yang sangat disayang oleh Ruben dan juga publik Indonesia. Kebersamaan mereka sebagai keluarga seringkali menjadi sorotan media, baik karena keharmonisan mereka maupun cara Ruben dan Sarwenda membesarkan anak-anak dengan penuh cinta dan toleransi. Namun, kehidupan rumah tangga mereka juga mengalami pasang surut. Pada September 2024, publik dikejutkan dengan berita perceraian mereka. Banyak yang berspekulasi bahwa perbedaan keyakinan menjadi penyebab retaknya hubungan tersebut. Namun, Ruben dengan tegas membantah hal tersebut. Dalam salah satu wawancaranya, ia menyatakan bahwa perceraian itu adalah hasil dari ketidakcocokan yang telah lama dirasakan, bukan karena keputusannya untuk berpindah agama. Bahkan Sarwenda sendiri menguatkan pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa mereka tetap saling menghormati satu sama lain. Sarwenda adalah ibu yang luar biasa untuk anak-anak kami. Dia tetap menjadi bagian penting dalam hidup saya, ujar Ruben dalam salah satu unggahan di media sosialnya. Perceraian kami bukan karena agama. Saya menghormati perjalanannya, dan dia juga menghormati keputusan saya. Yang luar biasa dari kisah ini adalah bagaimana Ruben tetap menjaga hubungan yang hangat dengan anak-anaknya. Dalam banyak kesempatan, Ruben terlihat menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, mengantar mereka sekolah, berbuka puasa bersama, atau sekadar duduk bercanda di ruang keluarga. Ia tak pernah melewatkan peran sebagai ayah, meski status pernikahannya telah berubah. Ruben bahkan menyebut bahwa salah satu alasan utama dirinya semakin mantap memeluk Islam adalah keinginannya untuk menjadi panutan spiritual bagi anak-anaknya. Meskipun mereka tumbuh dalam keluarga yang mengenal berbagai latar belakang agama dan nilai, Ruben ingin menghadirkan keteladanan dan ketulusan iman yang bisa mereka lihat langsung dalam keseharian. Proses hijrahnya pun tidak sepi dari dukungan sahabat. Ivan Gunawan, sahabat dekat Ruben, menjadi salah satu sosok yang terus berada di sampingnya sepanjang proses ini. Dalam satu wawancara, Ivan mengatakan bahwa ia merasa bangga melihat Ruben menemukan ketenangan yang dicarinya. Saya tahu ini bukan keputusan sehari 2 hari. Saya tahu Ruben sudah lama mencari, kata Ivan. Yang penting dia bahagia dan damai. Selain Ivan, nama-nama lain seperti Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga diketahui memberikan dukungan penuh. Lesti, yang dikenal dekat dengan keluarga Ruben, menjadi tempat curhat sekaligus penyemangat selama proses panjang tersebut. Lesti itu adik saya, bukan sekadar teman, ujar Ruben dalam salah satu unggahan. Dia mendengarkan saya tanpa menghakimi, dan itu sangat berarti. Setelah menjadi mu'alaf, Ruben menjalani rutinitas baru sebagai muslim. Ia mulai belajar salat, membaca Al-Quran, dan mengikuti kajian-kajian keislaman. Ia juga terlihat lebih banyak berbagi refleksi spiritual melalui media sosialnya.
Dalam salah satu unggahan, ia menulis, "Saya tidak sempurna, tapi saya ingin terus belajar. Islam membuat saya ingin menjadi manusia yang lebih baik." Publik menyambut keputusan Ruben dengan berbagai reaksi. Sebagian besar mengungkapkan rasa hormat dan kebanggaan atas keberaniannya dalam mengambil langkah besar ini. Banyak yang menyebutnya sebagai inspirasi, terutama karena Ruben menjalani prosesnya dengan tenang, tanpa kontroversi, dan dengan pendekatan yang sangat personal. Tidak ada publisitas berlebihan, tidak ada dramatisasi, hanya ketulusan. Namun tentu saja tidak semua komentar bernada positif. Di era media sosial, apapun bisa menjadi bahan kritik. Ruben sendiri menyadari hal itu. Ia mengatakan bahwa ia memilih untuk tidak fokus pada komentar negatif. "Saya tahu tidak semua orang akan memahami, dan itu tidak apa-apa," katanya. "Yang penting saya tahu apa yang saya jalani." Yang membuat kisah ini semakin dalam adalah transformasi Ruben, bukan hanya dari sisi spiritual, tapi juga emosional. Ia belajar banyak tentang kesabaran, pengampunan, dan pentingnya niat baik dalam setiap tindakan. Dalam Islam, ia menemukan bukan hanya Tuhan yang ia sembah, tapi juga komunitas yang menyambutnya dengan hangat, dan sistem nilai yang menjawab kegelisahan hatinya. Saat ini, Ruben masih terus mendalami Islam dengan sungguh-sungguh. Ia mengakui bahwa menjadi Muslim bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari perjalanan panjang yang penuh pembelajaran. Ia berencana untuk menunaikan umrah dalam waktu dekat dan memiliki cita-cita untuk suatu saat bisa berhaji. Ia juga berharap bisa lebih aktif dalam kegiatan sosial berbasis keislaman. Karena menurutnya, keberkahan iman juga harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata terhadap sesama. Dalam satu wawancara terakhirnya, Ruben mengatakan, "Saya bukan manusia sempurna, tapi saya ingin terus belajar. Islam membuat saya lebih sadar bahwa hidup ini bukan soal dunia saja. Ada hal yang lebih besar yang sedang kita kejar." Dalam proses hijrahnya, kehidupan pribadi Ruben kembali menjadi sorotan ketika hubungannya dengan Desi Ratnasari mulai terungkap ke publik. Kedekatan mereka yang sebelumnya hanya tampak sebagai kolaborasi profesional, ternyata berkembang menjadi hubungan yang lebih personal dan hangat. Desi, yang juga dikenal sebagai sosok publik yang religius, disebut-sebut memberikan dukungan moral yang besar bagi Ruben selama proses pencariannya menuju Islam. Meskipun keduanya belum memberikan pernyataan resmi soal rencana pernikahan, banyak berharap bahwa hubungan mereka akan berlanjut ke arah yang lebih serius. Publik melihat bahwa mereka saling melengkapi. Dua pribadi matang yang telah melalui banyak hal dalam hidup dan kini tampaknya menemukan ketenangan satu sama lain. Ketika ditanya tentang kemungkinan menikah lagi, Ruben hanya tersenyum dan menjawab, "Saya serahkan semua pada takdir dan waktu. Yang penting sekarang, saya sedang belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung perjalanan saya." Selain perubahan keyakinan, pertanyaan lain yang juga muncul adalah, apakah Ruben akan mengganti nama setelah menjadi mu'alaf? Seperti yang umum dilakukan sebagian mu'alaf, perubahan nama bisa menjadi bentuk simbolik dari kelahiran spiritual yang baru. Namun hingga kini, Ruben belum menyatakan secara resmi apakah ia akan mengganti nama secara hukum atau hanya menambahkan nama Islami sebagai identitas spiritual. Dalam satu unggahannya, ia pernah menulis, "Nama saya mungkin tidak berubah, tapi semoga hati dan jalan hidup saya menjadi jauh lebih baik." Pernyataan itu seolah menegaskan bahwa bagi Ruben, esensi dari perubahan bukan hanya pada nama, tetapi pada sikap hidup dan amal perbuatan. Meski begitu, banyak sahabat dekat yang mulai memanggilnya dengan sapaan seperti Saudara Ruben, atau bahkan Ruben Al-Fatih secara akrab, sebagai bentuk kasih sayang dan doa atas perjalanan barunya. Kisah Ruben Onsu adalah kisah tentang pencarian, keraguan, keberanian, dan akhirnya kedamaian. Ia menunjukkan bahwa perjalanan spiritual adalah milik setiap manusia, dan bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dirayakan ketika datang dari ketulusan hati. Dalam dirinya, kita melihat sosok ayah, sahabat, dan manusia yang terus tumbuh, mencari, dan akhirnya menemukan cahaya dalam Islam.